Shalom adik-adik kakak yang terkasih. Kita bertemu kembali di video PMK yang kesekian ini. Kakak sangat bersyukur bertemu dengan teman-teman melalui video. Apa kabar buat adik-adik yang ada di kampung, yang sedang kuliah online? Semoga sinyalnya tetap baik sehingga adik-adik bisa kuliah. Atau buat teman-teman adik-adik kakak yang sedang mengerjakan tugas akhir yang ada di Padang, semoga semua lancar agar studinya segera selesai. Oke, nah teman-teman, kita bertemu di video kali ini membahas topik sesuai dengan bulan Februari, yaitu tentang cinta. Nah, topik ini sudah dibahas di Temu Kangen PMK. Jadi yang sudah ikut Temu Kangen PMK kemarin bisa mereview lagi untuk dapatkan benefit yang lebih banyak. Dan yang tidak ikut Temu Kangen bisa mengikutinya di YouTube saat ini. Oke, untuk itu mari berdoa bersama dengan kakak agar video ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah video ini agar menjadi berkat untuk kami semua, sehingga kami semua bisa mendapatkan manfaat dan bisa membuat masa muda kami maksimal dan berdaya guna. Terima kasih Allah yang baik, terpujilah namamu. Kami serahkan video ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kakak, judul topik yang akan kita bahas pada video ini adalah cinta di dunia mahasiswa perlukah? Oke, cinta di dunia mahasiswa perlukah? Jadi ada tanda tanya. Maksudnya, biarlah adik-adik teman-teman yang akan menjawab atau menemukan jawabannya setelah selesai video ini. Jadi sengaja itu adalah bentuk kalimat tanya. Nah teman-teman, kalau bicara cinta di dunia mahasiswa, itu seperti ada di antara dua dunia. Inilah cinta di dunia mahasiswa, inilah di dunia siswa, inilah di dunia alumni. Oke, nah cinta di dunia siswa dalam perkembangan psikologisnya itu masih rapuh, belum matang, sehingga sering masalahnya itu receh. Persoalannya itu enggak mutu, gitu dibilangnya. Dan juga ada warning, mungkin agar nggak usah dulu pacaran di siswa. Nah, cinta di dunia alumni itu kelihatannya sudah sangat serius, sudah menyangkut karir, menyangkut jabatan, pacaran dengan siapa, sudah menyangkut fashion, menyangkut gaya hidup. Oke, nah sedangkan di tengah-tengah dunia mahasiswa dikatakan bahwa cinta di dunia mahasiswa itu lebih seru. Kenapa? Ada beberapa hal. Bisa karena secara psikologis tidak seperti di siswa, karena di dunia mahasiswa sudah lebih mempersiapkan masa depan, sudah bertemu dengan banyak orang, sehingga perkembangan psikologisnya sudah membuat masalah yang dihadapi itu lebih mutu. Begitu ya, lebih berkualitas. Nah, dan juga tidak di dunia seperti dunia alumni, karena tidak menyangkut uang, tidak menyangkut jabatan, sehingga terasa lebih tulus, terasa tidak ada kaitannya dengan karir, bahkan ada sebuah joke atau sebuah kenyataan, misalnya orang pacaran di dunia mahasiswa berkata, aduh kiriman gue belum datang, nah gue yang traktir makanan, kamu yang belikan tiket nonton. Nah jadi ada sebuah ketulusan, ada sebuah kemurnian yang terasa di dunia mahasiswa. Nah kemudian cinta di dunia mahasiswa ini belum dituntut untuk menikah seperti di dunia alumni, sehingga lebih leluasa untuk eksplor, lebih leluasa untuk bergaul dengan banyak orang, dan lebih real, begitu. Sehingga cinta di dunia mahasiswa ini dikatakan lebih seru, lebih bermutu dan lebih indah. Nah, teman-teman, dari beberapa alasan itu sehingga menjadi pertanyaan. So, pacaran di dunia kampus perlu atau tidak perlu? Itu yang menjadi pertanyaannya. Teman-teman, ada kalimat begini. Mahasiswa yang bertanggung jawab sepatutnya adalah fokus 100% untuk studi dan pengembangan diri. Nah, sekali lagi kakak sampaikan. Mahasiswa yang bertanggung jawab itu adalah, kalau disebut dia bertanggung jawab, berarti 100% fokusnya adalah untuk studi dan untuk pengembangan diri. Nah, kakak secara pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Ya ada benarnya, tetapi tidak 100% atau tidak sepenuhnya setuju dengan kalimat itu. Kenapa? Kakak mau mengatakan bahwa cinta itu datang tidak diundang, bukan direkayasa. Nah,
Maksudnya seperti apa? Teman-teman, ketemu dengan orang yang cocok, yang sama-sama gigih dalam hal-hal baik di kampus, yang semangat untuk studi, belum tentu ketemu dengan orang yang seperti itu. Atau ketemu orang yang cocok, maksudnya bisa diskusi hal-hal yang sama-sama penting, tentang hidup, tentang Tuhan, tentang keluarga, masyarakat, atau tentang negara, belum tentu ketemu dengan orang yang cocok diskusi seperti itu. Belum tentu ketemu dengan orang yang sama di situasi yang berbeda. Nah, sehingga teman-teman, kecocokan itu kalau menumbuhkan sebuah rasa yang spesial, yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kecocokan itu menimbulkan rasa sayang kepada orang tersebut. Nah, orang yang sama belum tentu ketemu di tempat yang berbeda, di waktu yang lain. Nah, sehingga apakah cinta di dunia mahasiswa itu perlu? Nah, silakan temukan jawabannya. Nah, kalau misalnya ternyata ketemu dengan orang yang cocok itu di dunia mahasiswa, akhirnya jadian, apa yang harus diingat? Nah, bukankah ini penting? What to remember? Apa yang harus diingat? Nah, teman-teman, kakak mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Semua juga akan masuk ke dalam tahap itu. Cepat atau lambat, kita juga harus memikirkan sebuah pernikahan. Menemukan orang yang tepat, menemukan orang yang cocok. Oke, tetapi tidak masalah kejar-kejaran dengan waktu. Bukan soal cepat-cepatan. Kalau nggak cepat nanti nggak dapat. No, bukan soal itu. Jadi, ini bukan masalah waktu. Sehingga apa yang perlu kita ingat? Kalau kita menemukan seseorang yang cocok di dunia mahasiswa, ada beberapa hal. Yang pertama, pastikan orang tersebut tidak menjadi penghalang di dalam studi. Pastikan pacaran kita tidak menjadi penghalang di dalam studi. Yang kedua, pastikan tidak menjadi penghalang dalam pertumbuhan kepribadian. Ingat, dunia mahasiswa adalah masa pematangan psikologis, karakter, kepribadian, personality. Pacar kita atau cara pacaran kita pastikan tidak menjadi penghalang dalam pertumbuhan kepribadian. Kalau hubungan itu selalu membuatmu merasa insecure, selalu khawatir, sering merasa direndahkan secara fisik, secara intelektual, mungkin belum tepat. Nah, apa yang perlu diingat berikutnya? Ingatlah, sesadar-sadarnya bahwa hubungan ini bisa sangat dekat dan rawan dalam kedekatan fisik. Kedekatan fisik yang terlalu dekat. Pria menjaga pacarnya dan tidak menuntut bukti cinta yang berlebihan. Si wanita serius menjaga dirinya karena bukan anak-anak lagi yang bisa dirayu atau digombalin. Keduanya, baik laki-laki atau perempuan, sesadar-sadarnya bahwa hubungan ini bisa jatuh dalam kedekatan fisik yang berlebihan, yang tidak sepatutnya. Sehingga membina hubungan tanpa ikatan fisik yang terlalu kuat, jangan terlalu kuat ikatan fisiknya, bisa membuat hubungan ini di break up, diselesaikan tanpa beban yang berlebihan. Contohnya begini, seorang mahasiswi melihat hubungan ini sudah tidak baik diteruskan. Ada tekanan psikologis, tuntutan yang tidak wajar, kualitas studi yang tidak bisa diperjuangkan, sikap yang direndahkan. Tapi mahasiswa tersebut tidak bisa memutuskan hubungan ini karena hubungan fisik yang sudah terlalu dekat dan terjerumus. Nah, teman-teman, kenyataan ini menjadi dilema yang sangat disesalkan. Oke. Jadi apa yang perlu diingat kalau pacaran di dunia mahasiswa? 1 Korintus 6 ayat 9 mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan bahwa hidup kudus dan menjaga kekudusan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 mengatakan menjauhi percabulan. Oke, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hubungan dua orang pacaran bukanlah hubungan kakak beradik kandung yang tidak ada kemungkinan ada kedekatan fisik. No. Tapi hubungannya adalah hubungan laki-laki dan perempuan, cinta jenis eros yang sangat
yang sangat ada kemungkinannya jatuh ke dalam hubungan yang terlalu dekat, yang bisa menjadi terlalu jauh. So, apa yang mau kakak katakan? Inilah saatnya untuk bangkit dan menjadi generasi-generasi muda dengan karakter Kristus. Generasi muda yang memiliki integritas dan selektif untuk menjaga hubungan. Bukankah itu perlu untuk kita bangun? Muliakan Tuhan di usia mudamu dan fokuslah mempersiapkan masa depanmu dengan sesungguh-sungguhnya. Oke. Nah, kakak menyiapkan nada kata kampus. Nah, bisa kita perhatikan di sini, semoga jelas. Semoga jelas ya. Jadi kampus, jadi huruf K-nya ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Oke. A-nya andalkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Itu A. Begitu ya. M-nya masa depan harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian P, pacaran atau tidak pacaran bukan hal yang paling utama. U, urutkanlah hal-hal sesuai dengan prioritas. Oke. Kemudian S, segala sesuatu ada risikonya. Hati-hati. Nah, KAMPUS, kampus. Biarlah ini menjadi ingat-ingatan kepada teman-teman semua, kepada kita semua agar gampang diingat. Boleh di screenshot, bisa menjadi ingat-ingatan kepada kita. Kenapa? Teman-teman, masa muda kita hanya kita miliki satu kali. Biarlah nanti ketika kita sudah berusia lebih lanjut, kita mengenang masa muda kita dengan penuh syukur, dengan penuh bangga, bahwa kita mengisinya dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang perlu disesali. So, pertanyaannya, cinta di dunia mahasiswa perlukah? Silakan teman-teman jawab. Biarlah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, dan Tuhan yang memberkati studi teman-teman, biarlah berhasil di mata Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari berdoa bersama dengan kakak. Terima kasih ya Allah untuk video ini. Berkatilah adik-adik hamba, biarlah Tuhan yang menolong mereka, siapapun yang menonton video ini, agar menjadi berkat dan semangat untuk mengisi masa muda dengan sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Biarlah nanti kita berjumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.